Saya jadi anggota DPR 3 kali nggak pernah pakai politik uang. Wah, hebat kali, Bang. Ya, boleh dicek dapil saya. Pakai apa, Bang? Dipakai apa jadinya? Ini Silakan perlu, aja. ini success story betul ini. Ya, memang betul. Saya sangat bersyukur ya, bagi saya kehormatan menjadi anggota DPR. Apalagi dapil saya itu Subang, Majalengka, Sumedang. Dulu Gus Dur tanya itu 99% beragama Islam, 90% dari suku Sunda. Saya orang Indonesia, kebetulan orang Batak dan beragama Kristen Protestan. Saya bilang, Gus Dur, saya menemukan umat Islam yang sangat luar biasa, bisa menerima itu. Dan saya kebetulan suara terbanyak. Gimana cara meyakinkan mereka itu? Ya, tanya rakyatnya. Jadi kalau Anda berani ngomong Mungkin definisi politik uangnya. Politik uang di sini apa nih? Maksudnya Iya, ngasih uang untuk dipilih, ngasih uang kan? untuk dipilih. Betul. Tapi transaksi, Oh, uang enggak, transaksi enggak termasuk pernah. uang operasional. Enggak. Kan itu ada aturannya. kalau ngasih uang untuk dipilih, pasti enggak. Saya disumpah demi apapun siap. Wah, ini cocok ini kalau begini. Boleh saya kasih uang dulu nih? Tapi barusan katanya nggak mau terima uang. Nggak mau ngasih uang. Nggak mau ngasih uang. Ini game. Ini baru nemu saya. Ya. Karena dalam studi-studi dan riset yang kita lakukan, semua orang yang kita jumpai, mereka ngaku menggunakan uang sedikit, banyak dan sedang. Dan baru ini nemu ada- Bang Ara ini. Tapi kalau sudah jadi, Uang ke logistik dulu. bentar, kalau sudah jadi ya, kita bantu beberapa orang. Sampai sekarang saya udah 5 tahun enggak, masih saya umrohin. Ya, itu saya lakukan. Tapi sesudah saya jadi, sesudah terpilih, ada yang bantuan pendidikan saya bantu, ada yang bentuk kesehatan perlu obat saya bantu. Tapi bukan untuk milik saya. Sesudah jadi pada saat kampanye tidak pernah bagi uang. pasti. Oke. Tapi Nana, sabar dulu. Ada juga yang sama persis ngomongnya sama Ara bahwa dia nggak pakai uang. Saya tanya, terus kalau nggak pakai uang pakai apa? Pakai Muk. gelas setengah lusin, dan dia impor dari satu negara. Ya artinya logistik kan, uangnya nggak langsung benar-benar cash kan. Betul. Ya. Makanya saya tanya nanti sama Bang Ara. Karena gini, sebenarnya nggak pakai uangnya Bang Ara ini, apakah uang atau ada barang yang juga dibagikan? Gini Mbak, bahkan Saya tanya ya, ini kan Iya, saya tanya. saya jawab Saya langsung tahu. aja. Ada alat peraga yang diperbolehkan di aturan. Selama itu kita lakukan, ya kita lakukan. Oh. Alat peraga itu bisa kaos, bisa kalender, ya kan? Kita bisa kasih apa-apa yang bisa diperbolehkan secara aturan. Kita lakukan dengan kreatif tentunya. Bahkan kita bikin desain-desain yang lucu-lucu, yang menarik. Ya, kalau itu saya setuju, saya yakin masih bisa. Tapi kalau dulu ya, tapi kalau periode sekarang saya nggak yakin ada orang yang bisa Enggak, karena masuk. definisi Gitu Mbak Irma. Nggak yakin. Enggak, Kalau Kak. sekarang ya, kalau Bang Ara kan tahun berapa itu? Iya. Itu masih 2004 bisa. sampai Iya, 2019, masih bisa Bang. 15 tahun. Dan Masih bisa. Pemilu sekarang nggak bisa, Masyarakat ininya belum terbentuk seperti hari ini. Kayaknya mau hari curhat bentar lagi keluar nih. Mau keluar nih. Iya. karena definisi ini pusing ya. Apa namanya? Sampai sakit katanya masuk rumah sakit. Pusing loh. definisi politik uang itu kan fleksibel dalam undang-undang pemilu. Uang, barang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Mungkin bukan uang yang dikasih, atau barang lain atau materi lain yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi. Dan politik uang itu ada yang pasca bayar, ada yang prabayar. Mungkin ada dijanjikan tuh sebelum nyoblos, kalau I menang, you akan saya berangkatkan kemana? Jalan-jalan lah, muter-muter dan seterusnya. Kalau saya menang, masjid, musola, keramik, disubsidi dan seterusnya. Itu juga bagian dari Kalau politik memang itu uang. sehari-hari seperti itu, berarti wajar kalau ada anggota DPR yang bilang, sudahlah legalkan saja. Makanya saya ingin katakan nak, bahwa pernyataan anggota dewan ini adalah bentuk kejujuran. Karena sekalipun politik uang itu diharamkan, itu dilakukan oleh hampir semua kontestan, dilakukan oleh semua calon. Itu yang saya sebut ini bahaya. Karena orang yang kelihatan duafa, nggak punya uang, dia jangan berharap dong untuk bisa menjadi pejabat publik di negara ini. Meski kalau saya cerita dan ngobrol dengan beberapa orang ya, ada kawan kebetulan ini dapil Depok dan Bekasi. Saya tanya berapa kira-kira habis uang selama pileg, nggak terlalu banyak, di bawah 2 M, dan jadi anggota dewan. Tapi ada juga anggota dewan yang puluhan bahkan hampir 100 M, nggak jadi juga. Memang tidak bisa disimplifikasi, tapi memang probability uang yang banyak, logistik yang banyak, dia akan lebih mudah untuk menangkan pertarungan. Itulah yang kemudian kita sebutkan bahaya ini politik uang kalau dilegalkan. Karena orang tidak lagi memilih calon berdasarkan kapasitas, kompetensi. Satu hal yang saya katakan. Saya selalu mengatakan, Bang Wihadi, Bang Nusron,
Saya selalu tegaskan, jangan pernah ajak yang kalah dalam pilpres menjadi bagian dari koalisi. Jangan pernah aja. Jangan pernah ajak, biar pilpres Kecuali yang diajak itu mau. ada maknanya. Biar pilpres ada maknanya. Problemnya Bang, orang bikin pilpres ada 1, 2, dan 3, ujung-ujungnya hanya ingin kotel efek. Mereka nggak pernah jerah, sekalipun kalah pilpres nanti akan diajak juga. Oke. Oleh karena itu rakyat juga yang jadi korban. Mereka terbelah, mereka berkorban. At the end of the day-nya, setelah pilpres usai, mereka berangkulan, rakyat tetap terbelah. Makanya Bang Wiyahadi, Bang Nusron, sekalipun ingin terlihat sebagai negarawan, tak perlu merangkul pihak-pihak yang Tak kalah. perlu merangkul Biarkan pihak-pihak. mereka itu berjalan di tempat yang sunyi, menikmati pilihan politiknya. Ini kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran. Jadi yang kalah nangis-nangis saja. Jangan pura-pura bahagia. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Dalam video ini kita sudah mendengarkan bersama di sebuah cuplikan video yang sangat menarik yang disampaikan oleh Adi Prayitno terkait dengan politik-politik nasional yang dijalankan di roda pemerintahan. Tentu hal-hal seperti begini suatu pemahaman bagi kita semua dalam menjalankan suatu politik nasional yang sangat menarik ke depannya. Tentu dalam hal ini kita sudah mendengarkan wacana atau perbincangan dalam video ini. Beberapa tanggapan dinyatakan di sini, kenapa sekarang pemilih kalau nggak ada uang nggak mau milih? Karena Krisdayanti dia bilang kalau DPR itu setahun gaji dan tunjangan berapa miliar. Masyarakat nggak mau bodoh-bodoh, nggak ada uang, nggak mau milih. Tentu dalam hal ini di dalam sebuah ranah politik tidak ada yang namanya politik uang. Itulah harapan masyarakat Republik Indonesia. Seterusnya, kalau yang ada uang tapi punya kecerdasan, dan kecerdasan bisa dipakai untuk ngangkat kesejahteraan rakyat, maka pakai saja jalur itu. Buat yayasan, bantu petani dengan pencerahan, ajakin bikin pupuk-pupuk organik yang bahannya bisa diambil dari alam. Ajakin bikin obat-obatan alami dengan bahan dari alam. Ajakin rakyat untuk berekreasi, buat kelompok-kelompok tani dari beberapa desa. Bangun agrowisata di desa-desa dengan kekuatan desa setempat. Jika itu sudah jalan, maka minimal untuk jadi DPRD sudah ada modal. Tanpa ujuk-ujuk bagi duit dan minta suara ke rakyat. Jika itu masyarakat nelayan yang terjun ke nelayan limbah-limbah ikan yang kebuang, bantu untuk dimaksimalkan untuk tepung ikan. Bina beberapa kelompok nelayannya dari beberapa tempat. Jika sudah jalan, minimal modal jadi DPRD sudah punya tanpa keluar uang miliaran. Seterusnya, intinya orang baik yang masuk ke Senayan bukan karena PDI. Contohnya Bang Ara maju lagi lewat Gerenda masuk Senayan. Anies nggak mau jadi gubernur di kota lain kecuali di Jakarta, karena di luar Jakarta uangnya tidak semelimpah di Jakarta. Dengan kata lain, tidak bisa balik modal. Di Jakarta kerja 5 tahun, bisa untuk modal maju menjadi cawapres. Kemungkinan dia menggunakan jaringan bapaknya orang hebat dekat dengan Megawati. Yang benar kalau dia sendiri yang keluar uang, tapi orang lain yang bagi yang lainnya. Kemarin aja terjadi 98 untung, nggak jadi lo harus tanggung jawab, lo punya Jokowi.
Seterusnya teman-teman disampaikan juga di sini. Saya wong kampung, pilihan kepala desa aja bisa sampai 500.000 per orang. Normalnya 300.000 kalau pilihan di DPR 200.000 baru mulus. Kalau nggak ada perintah itu, ngapain milih wong DPR? Mau jadi orang kaya raya, nggak ada yang krismin anggota DPR. Pemilihan bupati dan pemilihan gubernur sama di angka 200.000 per orang. Samalah garansi jadi orang kaya raya. Kalau pemilihan presiden 1 juta per orang, atau sekolahmu mutlak gratis sampai SMA, jadi listrik gratis, air minum steril selama mimpi, kemudian mutlak jadi rumah sakit gratis. Presiden mau jadi orang kaya raya se-Indonesia, matur sempurna. Seterusnya teman-teman, Marwan Sirait seorang gedle tegas, alim baik hatinya dan perlu diteladani, tapi bohong. Mantap, ide cemerlang Adi Prianto yang kalah nikmati resikonya dan berjuang lagi di lain waktu. Sekali penipu tetap penipu. Sama aja kau dengan Mulyono, kacang lupa kulitnya. Nggak dipercaya dengan ucapannya. Dia memang nggak ngasih sama pemilihnya, tapi tim suksesnya yang ngasih. Bohongnya menurut Opung, waktu jadi anggota dewan minta dikenali dengan dirjennya bea cukai. Omongan seorang pengkhianat partai emang ngaco, emang orang nggak ngasih uang, tapi tim suksesnya yang ngasih. Kita menganggap orang lain baik itu kalau kebijakannya dianggap menguntungkan. Jadi pasti ada yang dirugikan atau tidak berpihak. Sekarang Bang Ara ada di golongan level mana? Kalau yang kalah ternyata kebetulan pintar, berkompeten untuk memajukan Indonesia, enggak diaja sayang karena tujuannya bangun negara demi kemakmuran kemajuan Indonesia. Kenapa tidak demi merah putih? Di barat ada pernah permainan bola, mainnya bagus, berbakat, karena benci jadi enggak diaja yang gitu konteksnya. Demi kepentingan negara agar timnas semakin mendunia. Seterusnya teman-teman, faktanya seperti itu. Kalau dekat dengan konstituen pasti dipilih. Memperhatikan kehidupan masyarakat, banyak caleg yang terpilih biasanya lupa pada mereka dapat anggaran dari negara. Semua yang berjalan tim suksesnya, calegnya duduk manis terima laporan saya mengalami. Selalu ada perkecualian walau mungkin hanya sedikit. Fenomena pileknya tahun ini Bang Komek Dapil DPRD yang suaranya melebihi Pilgub So. Demikian saja dari teman-teman semua. Kalau ada lagi yang kurang jelas, silakan Anda cantumkan dalam komentar biar kita saling support dan berbagi informasi. Salam NKRI, harga mati.